Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi insani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, kepada Zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur Al-Ghafur, atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Dan marilah kita banyak-banyak memujinya, juga mensyukurinya atas limpahan tersebut. Teramat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun sangat sedikit syukur kita yang telah kita berikan kepada Allah. Bahkan Allah menegaskan di surat Sabuah surat 34 ayat 13, wa qalilum min ibadish syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba yang bersyukur, seperti di surat 17 ayat 3, abdan syakuron. Walaupun kita menyadari bahwa syukur kita itu tidak akan mampu untuk menebus semua nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya. Beliaulah selama 63 tahun hidup bersama manusia di zamannya. Selama 23 tahun beliau menerima wahyu, dan selama 23 tahun pula beliau mendarmabaktikan kehidupannya untuk melakukan dakwah. Yang tadinya banyak orang akan masuk neraka karena tausiah beliaulah, pengarahan beliaulah, maka bisa terhindarkan dari api neraka. Ikhwan Fiddin rahimakumullah, hari ini tanggal 22 Rajab, artinya bulan Rajab tinggal 8 hari. Kita sama-sama tahu bahwa di bulan Rajab itu Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita tahu pula bahwa ada 4 poin di bulan Rajab. Salah satunya ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan timpakan dosanya 2 kali lipat. Begitu juga ketika kita melakukan infak, melakukan berbuat baik, maka Allah akan tambahkan pahalanya di 2 kali lipat gandakan. Dan juga pada saat itu tidak boleh berperang di zaman dulu, namun sifatnya yang defensif, artinya jika diperangi maka dibalas. Kemudian pada pagi ini Al-Fakir Ilm ini ingin mencoba memberikan satu tema yang berkaitan dengan hadis Muslim nomor 8, yaitu salah satunya adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kepada hari di mana kita harus beriman kepada takdir dan juga qada dan qadar, yang buruk maupun yang baik. Allah tegaskan di surat Al-Imran ayat 185,
Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ini bisa menjadi, harus kita renungkan. Bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, Allah itu membalas ibadah-ibadah kita kalau menurut ayat ini adalah kelak di akhirat. Di dunia ibarat kata 1%, 99%nya ada di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat tuh lama sekali, panjang, bakok kekal. Sementara di dunia, kalau kita lihat umur kita paling 60, 70, 80 tahun. Oleh karena itu kita perlu memahami ayat ini. Prinsip inilah yang kita jadikan sebagai landasan di saat kita sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan seseorang berusaha dengan meningkatkan ibadah, sunatnya ditingkatkan, birrul walidaynya ditingkatkan, infaknya ditingkatkan, sholat sunatnya ditingkatkan, puasanya ditingkatkan, tapi ternyata tidak ada perubahan di pendapatan. Ada pertanyaan dulu pada jamaah, katanya, Pak, kok saya itu udah sholat, udah datang ke masjid, kok ekonomi saya begini-begini aja, bahkan punya utang belum lunas lagi. Bapak Ibu yang Allah rahmati, mindset itulah yang kita harus rubah. Cara berpikir itulah yang harus kita rubah. Bahwa ibadah itu bukan untuk mencari balasan dunia, tapi untuk mencari balasan di akhirat. Bahkan tabi'in, sebagian tabi'in itu berharap semoga di dunia ini disusahkan, dimiskinkan. Kenapa? Karena di surga itu ada dua, yaitu kelompok yang namanya yang sesuai dengan kesusahan-kesusahannya, yaitu ahlul musibah. Dan yang satu lagi apa? Ahlul afiat. Bapak dan ibu-ibu, di surga nanti kalau seperti ini kita tidak bisa melihat apa yang di atas dari plafon ini. Karena di surga bisa melihat, kenapa tuh orang bisa di sana sementara saya cuma di sini? Kata malaikat, mereka itu adalah ahlul musibah. Setiap kebanyakan waktunya di dunia Allah berikan musibah, maka di sini dia tinggal memetiknya. Dan itu sesuai dengan wa inna ma tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Bapak Ibu yang Allah rahmati, takdir itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk ciptaannya. Takdir baik atau dan buruk bagi makhluk hidup semua murni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam kita harus mengimaninya. Berkaitan dengan takdir ini mendapat perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Dan itu terbukti saat beliau ditanya oleh malaikat Jibril, seperti di hadis riwayat Muslim nomor 8. Jibril datang pada Rasulullah SAW dan menanyakan tentang apa? Islam, ihsan, iman dan ihsan. 3. Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Setelah
berdialog dengan Rasulullah SAW, malaikat Jibril keluar. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri man Sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa itu yang barusan tadi? Qultu, Rasulullah malam, aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul berkata, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan tentang agama kalian. Jamaah pecinta ilmu syar'i rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu Jibril yang mengajarkan tentang agama kalian, maka poinnya adalah bahwa Islam, iman, ihsan dan kiamat adalah materi agama. Dan maka mempelajari rukun iman bagian dari mempelajari agama. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang rukun iman, beliau berkata, masih di hadis itu juga, hadis riwayat Muslim nomor 8, fa akhbirni 'anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Ini orang ini menanyakan, siapa itu? Rajulun sadidu bayadis tiabati sadidu la yura alaihi asrafur safari. Seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam kelam, tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Jadi orang itu tanya, datang kepada Rasul dan dengkulnya itu sampai bersentuhan orang ini. Yang terakhir dikatakan beliau adalah malaikat Jibril. Kemudian ketika ditanya tentang beritahukan tentang iman, Rasulullah menjawab, antum minna billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikati, kepada malaikatnya, wa kutubi, kitab-kitabnya, wa rusuli, kepada rasulnya, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari, kepada hari kiamat dan kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Itu pernyataan jawaban Rasul tentang iman. Kalau tadi disinggung di pertama bahwa poin yang akan disajikan ini adalah tentang takdir. Nah inilah Ikhwani rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan rukun iman yang 5, disebutkan secara berderetan. Beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Tapi ketika beliau menyinggung masalah qada dan qadar, beliau berkata, wa tu'mina bil qadari khairihi wa yasirrihi, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Bapak Ibu yang Allah rahmati, adanya pengulangan menunjukkan bahwa perhatian beliau, sehingga ketika beliau mengulang wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ini menunjukkan bahwasanya iman terhadap takdir itu mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan masalah takdir, beliau memberikan perhatian yang lebih, karena kegagalan iman kepada takdir ini banyak terjadi. Kalau kita melihat zaman dulu, ada kelompok orang yang tidak paham dengan takdir. Inilah penyimpangan pertama yang terjadi di kalangan kaum muslimin, sehingga muncullah kelompok pertama, yaitu apa? Penyimpangan pertama karena pemikiran, yaitu siapa? Kelompok Qadariyah. Ini kita harus ekstra hati-hati. Kelompok Qadariyah ini ada di era Ibnu Umar. Pencetus pertama kalinya adalah
Ma'mad bin Khalid al-Juhani yang meninggal tahun 80 Hijriah. Sekali lagi, kenapa Rasulullah SAW masalah takdir belum memberikan perhatian yang lebih? Karena kesesatan pertama disebabkan pemikiran adalah gagal dalam memahami masalah takdir. Kelompok ini Bapak-bapak dan ibu-ibu, kelompok Qadariyah ini, mereka tuh punya keyakinan inna al-amru ulufin, bahwa kejadian dunia itu tanpa kehendak Allah Ta'ala. Jadi apa? Sifatnya tiba-tiba, sifatnya ujuk-ujuk. Apapun yang kita, kalau menurut kelompok ini, semua yang di dunia itu, semua itu tiba-tiba tanpa kehendak Allah. Kan ini jelas salah. Jangankan itu, daun jatuh di dunia ini Allah tahu. Kalau menurut orang ini, kelompok Qadariyah ini, semoga di Indonesia tidak ada. Amin Allahumma amin. Dan yang dipahami, dan kelompok ini dikafirkan oleh apa? Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, mengkafirkan ini. Kata Ibnu Umar, fa'idal laki kalaika, kalau kalian ketemu mereka, kelompok Qadariyah maksudnya, sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar dengan mereka beda agama. Artinya apa? Dikafirkan. Mereka kelompok ini dikafirkan oleh Ibnu Umar. Kelompok lain yang gagal dalam memahami takdir apa? Kelompok Jabariyah. Jamaah salat subuh rahimahullah. Kelompok Jabariyah ini menjadikan takdir sebagai alasan untuk membenarkan maksiat, dan ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, maka kelompok Jabariyah ini beralasan ini semua takdir Allah. Kalau malam tahajud menangis sesemuan, mau nampun, siangnya nyopet, gangguin istri orang, berbuat maksiat. Itulah kelompok apa? Kelompok Jabariyah. Semoga tidak ada di kita. Seperti apa? Seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Ini pernah muncul di era Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka Rasul mengingatkan kita bahwa pemahaman tentang takdir ini iman yang membutuhkan perhatian yang besar. Hati-hati kita tentang takdir ini. Bapak Ibu yang Allah rahmati, setelah kita memahami penyimpangan yang terjadi di kalangan kelompok yang menyimpang karena gagal dalam memahami masalah takdir, ada satu ayat, yaitu di surat 57. Ada dua ayat di surat Al-Hadid, tepatnya ayat 22 dan 23. Bapak, inilah yang seharusnya kita gali dari hari demi hari, dari bulan, terutama apa, di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, yang waktu tinggal 8 hari. Mumpung ada kesempatan Bapak, banyak-banyaklah infak, banyak-banyaklah berbuat baik pada orang, banyak-banyaklah berbuat baik pada orang tua, siapapun juga. Kesempatan Bapak, jangan bicara nanti bulan Saban atau 12 hari lagi. Karena kenapa? Kalau udah itu lain. Kenapa saya ngomong ini? Karena itu sesuai dengan surat At-Taubah yang 36 yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Karena merenungkan Al-Quran, meyakini dan mengamalkannya tentu lebih utama daripada sekedar membaca dan tidak memahami artinya. Maka ada kesempatan kalau Bapak ada setiap Senin sampai sampai Jumat pada maghrib, terus Ustaz Miftah mengajari kita, dan insya Allah besok adalah pendatang Bapak. Beliau itu seorang profesor, mantan rektor Ibnu Khaldun Bogor.
besok akan mengajarkan kita tentang agama. Kemudian lagi di surat 57 ayat 2 Allah berfirman, ma ashaba min musibatin fil ard wala fis anfusikum, tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika ala Allahi yasir, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sementara di surat 23 Allah berfirman, likai la tasau ala ma fatakum, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla muqtalin fakur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak-bapak, yang dimaksud dengan Lauh Mahfuz adalah lembaran yang artinya lembaran-lembaran yang terjaga. Kata Ibnu Katsir, Lauhul Mahfuz berada di tempat yang tinggi, terjaga dari penambahan, pengurangan dan perubahan dan penggantian. Kenapa? Itu diciptakan oleh Allah. Dan kita perlu pahami, setiap musibah dan bencana apapun itu yang menimpa individu atau menimpa khalayak ramai, baik itu gempa bumi, kekeringan, kelaparan, semua itu sudah dicatat di kitab Lauh Mahfuz, termasuk mati kita, istri kita mendapat rezeki bagaimana Allah sudah tentukan, dan di kitab Lauh Mahfuz itu, dan kita wajib mengimaninya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 2653 dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, kataballah maqadiral khalaiki qabla an yaqlu as-samawati wal ard biqamisina alfasanatin. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Sudah Allah tentukan, sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Padahal bumi ini usianya seberapa kita nggak tahu. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, untuk itu marilah kita manfaatkan momen yang tinggal 8 hari ini dengan memperbanyak amal soleh kita di bulan Rajab, dan mari kita hindari perbuatan yang membuat Allah Azza wa Jalla murka, yaitu salah satu muhlikatun, 3 hal yang membawa pada jurang binasa. Mari kita pahami. Yang pertama apa? Suhlun muta'un, tamak lagi gigir pelit, bin junub, buntut kasiran, kata orang Betawi. Kemudian yang kedua, wahwan muttabaun, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih, yaitu ujub terhadap diri kita sendiri. Dan hadis ini diriwayatkan Abdul Razak, Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Semoga bermanfaat. Walau alam bisawab, alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari rohmu dan jangan kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.